Mari kita nyanyi Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya ya Pak Ardi. Ketemu lagi kita di video ini. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai teknik vokal dan organ suara manusia. Ya, di dalam teknik vokal kita akan mengetahui beberapa hal, diantaranya yang pertama artikulasi, yang kedua phrasering, yang ketiga intonasi. Nah, apakah ketiga hal ini kita akan kupas satu persatu. Kita mulai dari artikulasi. Apakah itu artikulasi? Ya, artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang baik dan jelas itu maksudnya yang bagaimana? Nah, yang baik dan jelas itu maksudnya begini. Misalnya ketika ada huruf A, ya membunyikannya A dengan posisi mulut yang benar. Misalnya I, ya dengan posisi mulut I yang benar. Ketika U, vokal U, mengucapkannya ya dengan jelas dengan posisi mulut yang benar. Begitu juga dengan E dan O. Misalnya kata iya, berarti kita membuka mulut. Iya. Nah, itu artikulasi. Ya, jadi kejelasan katanya. Kejelasan kata demi kata. Nah, yang berikutnya adalah phrasering. Phrasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Contohnya misalnya dalam sebuah lagu pemenggalan kalimatnya atau phrasingnya harus tepat. Misalnya kita ambil contoh lagu Indonesia Pusaka ya. Indonesia tanah air beta. Nah, jangan sampai seperti itu. Beta pemenggalannya di situ. Tidak, harusnya tidak seperti itu, tetapi pemenggalannya sampai kalimatnya selesai dulu baru pemenggalan kalimat. Indonesia tanah air beta, baru pemenggalan. Nah, itu yang kedua, phrasing. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi itu apa toh? Nah, intonasi itu merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat oleh seorang penyanyi. Ya kasarannya begini, nyanyinya tidak fals. Nah, seperti itu sering orang bilang, wah nyanyinya fals. Nah, itu berkaitan dengan intonasi. Nadanya tidak tepat sesuai dengan yang seharusnya. Kenapa ini terjadi? Biasanya intonasi tidak tepat ini terjadi yang pertama grogi. Nafasnya tidak teratur, grogi, akhirnya nyanyinya menjadi fals. Kemudian yang kedua, salah penggunaan pernafasan. Nah, nanti pernafasan yang bagaimana, ada 3 pernafasan nanti yang akan kita bahas. Nah, kemudian hal lain lagi, misalnya faktor tidak mendengar iringannya dengan baik, jadi menjadi fals. Atau bahkan ada yang tidak bisa merasakan ini fals atau tidak, ada. Nah, berikutnya adalah teknik pernapasan. Pernapasan kok harus ada tekniknya sih dalam bernyanyi? Ya sudah, nafas biasa kan bisa. Enggak, seperti itu ya. Nah, teknik pernapasan yang tepat akan membantu kita menghasilkan suara yang baik, suara yang jelas, dan suara yang tidak fals. Nah, apa saja pernapasan itu? Ada 3 ya. Yang pertama adalah pernapasan dada. Bagaimana pernapasan dada? Nah, pernapasan ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas, ya, bagian atas. Nah, efeknya adalah pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan untuk berolah vokal. Nah, dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Biasanya ini digunakan untuk menghasilkan nada-nada yang rendah. Tapi kelemahannya adalah penyanyi mudah kehabisan napas ya.
dan ini kurang baik ketika digunakan selama menyanyi. Misalnya saya beri contoh seperti ini. Pengambilan nafas mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Jadi dadanya yang mengembang. Jadi nafasnya pendek. Yang kedua adalah pernapasan perut. Ya, pernapasan perut itu apa? Jadi dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar, jadi diisi dengan udara, ya, masuk dalam perut semua. Efeknya apa? Efeknya adalah perutnya mengembang. Tadi kan dadanya yang mengembang, sekarang perutnya yang mengembang. Contohnya seperti ini. Nah, itu sangat tidak nyaman digunakan ketika kita akan bernyanyi. Jadi nafas yang dihasilkan tidak maksimal, sehingga suara yang dihasilkan pun akan tidak maksimal. Yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Nah, pernafasan ini adalah pernafasan yang baik digunakan saat kita bernyanyi. Bagaimana cara mengambil nafas dengan diafragma? Nah, pertama kita letakkan tangan kita di bahu seperti ini ya. Ini. Kemudian kita rasakan ketika kita mengambil nafas, perutnya bukan mengembang ke depan tapi ke samping. Nah, rasakan seperti ketika kita batuk. Nah, itu ya. Nah, pernapasan ini baik dilakukan karena kita bisa menyimpan udara yang banyak di diafragma, menyimpannya, menahannya, dan mengeluarkannya sedikit-sedikit. Dan nafas yang dihasilkan akan lebih panjang. Nah, itu 3 pernapasan yang baik yang dilakukan dalam kita bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Ya, itu anak-anak teknik vokal tadi ada 3. Yang pertama itu adalah artikulasi, kemudian frasering, kemudian intonasi, dan juga ada teknik pernapasan yang baik saat kita bernyanyi, yaitu menggunakan teknik pernapasan diafragma. Tidak hanya kita melatih secara teknis saja, tapi kita juga harus menjaga organ-organ kita, terkhusus organ-organ yang digunakan saat bernyanyi, ya, misalnya mulut, ke tenggorokan mengalirkan udara yang keluar, ya, pita suara tentunya, kemudian paru-paru menghasilkan nafas, dan juga tadi otot diafragma, ya, di dalam perut, rongga perut, ya. Itu sangat penting, harus kita jaga. Kita menjadi seorang penyanyi, apalagi ya kita harus menjaga bagian-bagian tubuh kita dengan baik, dengan cara misalnya tidak merokok, kemudian pola hidup yang sehat, tidur yang teratur, kemudian tidak meminum atau makanan yang memiliki perubahan suhu yang ekstrim. Maksudnya gini, misalnya setelah makan panas kemudian makan dingin atau minum dingin, itu sangat bisa merusak pita suara kita, atau mengeluarkan suara yang terlalu berlebihan, teriak yang tidak menggunakan teknik. Nah, itu akan sangat bisa merusak, ya. Kemudian minum minuman beralkohol, mengurangi apalagi narkoba dan sebagainya, dan teman-temannya yang banyak sekali yang itu tidak baik untuk kesehatan. Itu saja anak-anak materi kita hari ini. Silakan jaga tubuh kita masing-masing. Apabila kalian mau menjadi seorang penyanyi,
tentunya kita harus banyak berlatih, banyak menjaga tubuh kita dengan baik, terlebih organ-organ yang berkaitan dengan menghasilkan suara. Sampai jumpa lagi pada video-video yang